Baik Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita mengucap syukur kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mengambil waktu di hari ini datang ke sekolah untuk sama-sama mendengarkan, untuk berdiskusi, untuk sharing tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Untuk membuka acara kita di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa. Untuk itu diminta kesediaan Ibu Agama Kristen, Ibu Sada, untuk memandu kita di dalam doa. Teman-teman guru, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita di hari ini, mari kita mohon tuntunan daripada Tuhan dan izinkan saya berdoa menurut agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena merasalah kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan, terus menyertai memelihara hari-hari kehidupan kami, sehingga sampai pada detik ini kami masih boleh terpelihara karena cinta kasih Tuhan. Ada sebagian tugas tanggung jawab kami sebagai guru yang ada di SD 1 tahun. Karena itu kesempatan yang terindah ini kami pergunakan untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Dan itu kami mohon kepada Bapa di sorga, Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, terutama bagi narasumber kami, Bapak Sarjoko SPD. Biar Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan terlebih hikmat dari surga, menjadi bagian hamba-Mu sehingga Hamba boleh melakukan segala tugas ini dengan baik dan benar. Begitupun kami semua yang hadir pada saat ini di SD 1 sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan, kami mohon kepada Bapa di surga, biar kesehatan, kekuatan terlebih hikmat biarlah menjadi bagian kami semua. Menyerahkan akan kegiatan kami di saat ini ya Tuhan, hanya ke dalam tuntunan dan kuasa daripada Tuhan, dan biarlah terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sada yang sudah memandu kita di dalam doa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, penting bagi kita untuk tahu akan filosofi, pemikiran-pemikiran, dasar-dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Sarwoko dari SD Negeri 1 Tahuna akan berbagi dengan Bapak Ibu Guru terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pengajaran, proses pendidikan yang dilakukan dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah bagi kehidupan anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan
pendidikan, menurut pengertian umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak. Dalam artian menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak. Kodrat itu adalah potensi yang dimiliki anak. Kodrat ini ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan bentuk dan sifat, sedangkan kodrat alam, kodrat zaman itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Nah, seperti yang Bapak Ibu guru tahu bahwa kita sebagai guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Banyak sumber belajar lain yang dapat digunakan sebagai media belajar. Pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Jadi pendidikan ini hanya tuntunan dalam hidup. Walaupun seorang pendidik hanya menuntun, akan tetapi faedahnya sangat besar bagi hidup dan tumbuh kembangnya anak. Setiap anak adalah individu yang memiliki kodratnya sendiri, sehingga sama seperti seorang petani yang melihat kodrat padi yang tidak sama dengan jagung, kedelai, dan tanaman lainnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan seorang pendidik adalah sebagai seorang petani. Seorang petani tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi jagung atau kedelai atau tanaman lainnya. Hidup dan tumbuh kembangnya tanaman padi dapat diperbaiki oleh petani, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh menjadi jagung. Tidak hanya itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti yang memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Tanaman yang dimaksud di sini adalah sebagai siswa. Seorang guru ini adalah sebagai petani. Jadi tidak mungkin kita merubah kodratnya padi menjadi jagung atau tanaman yang lainnya, karena setiap siswa memiliki kodrat masing-masing, memiliki potensi masing-masing. Jadi kalau ada anak yang sukanya sepak bola, kalau kita mau rubah suka bulu tangkis, mungkin susah juga. Ataupun sebaliknya, karena masing-masing memiliki kodrat atau potensi masing-masing. Sebaliknya, jika sebutir benih jagung dengan kualitas buruk ditanam dengan pemeliharaan yang baik oleh petani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik dan subur dibandingkan biji lainnya dengan kualitas yang sama namun tanpa perawatan. Betul tidak? Jadi kalau ada bibit yang sama-sama kurang bagus, yang satu dirawat dengan baik, yang satu dibiarkan saja, kira-kira mana yang tumbuh dengan baik? Ya, tentu yang dirawat. Begitu juga dengan siswa. Dalam pendidikan ada
3 aliran. Yang pertama ada teori tabula rasa. Teori tabula rasa ini mengibaratkan siswa adalah kertas kosong yang belum terisi, jadi masih kosong, belum terisi. Berikut aliran negatif. Aliran negatif ini mengibaratkan siswa adalah kertas yang sudah terisi penuh dan tidak dapat dirubah. Jadi kertas sudah terisi tulisan penuh, tidak bisa diubah. Kemudian konvergensi. Konvergensi ini kertas sudah ada tulisan yang masih kabur, belum jelas. Nah, tugas guru adalah memperjelas tulisan-tulisan tersebut. Nah, sekarang yang digunakan pada saat ini adalah teori konvergensi. Jadi masing-masing siswa itu sudah ada tulisan, sudah ada potensi, sudah ada bakat masing-masing. Tinggal kita memperjelas, menuntun, mengarahkan bagi siswa yang belum tahu apa potensi yang dimiliki. Anak lahir dengan potensi bawaan, bagaikan kertas yang sudah memuat tulisan-tulisan atau kodrat anak. Pendidik dapat berperan menebalkan atau memperjelas tulisan atau kodrat anak yang baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik dan membiarkan buram tulisan atau kodrat yang kurang baik. Jadi apa potensi yang ada pada siswa kita tuntun, kita kembangkan supaya menjadi lebih baik. Sedangkan apa yang tidak baik, biarkan tulisan tersebut mudah. Dasar jiwa anak. Pertama, dasar jiwa yang dapat berubah menjadi lebih baik. Dasar jiwa yang dapat berubah menjadi lebih baik. Ini tentang kecerdasan anak. Kecerdasan anak bisa diubah. Berikut yang kedua, dasar jiwa yang hanya dapat dilatih agar menjadi individu yang lebih baik, tetapi tidak dapat sepenuhnya berubah. Misalnya di sini seorang anak yang mempunyai sifat pemalu. Sifat pemalu ini tidak dapat dihilangkan, akan tetapi bisa dikurangi. Tugas kita sebagai pendidik untuk membantu mengurangi sifat malu tersebut, ataupun juga sifat pemarah atau yang lainnya. Keduanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar. Paradigma berpikir amok. Paradigma berpikir amok menjadi sebuah kekuatan pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi. Di sini ada Ingarso Songkulodo, ini dari bahasa Jawa, yang artinya seorang pemimpin itu di depan memberi contoh, memberi teladan. Ingmadio Mangunkarso, di tengah-tengah kita memberi motivasi, menciptakan suasana yang kondusif ketika pembelajaran. Berikut Tuturi Handayani, ketika di belakang kita mengarahkan anak-anak. Jadi ketiga ini menjadi sebuah kekuatan pendidik untuk menuntun segala kekuatan atau potensi anak tadi. Pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Mungkin
selama ini ada Bapak Ibu guru yang masih melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, karena kita semua sudah menjalankan kurikulum merdeka, jadi kita ubah mindset kita laksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dari teacher center menjadi student center, berpusat pada siswa. Nah, ini awal untuk pemahaman kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Kita harus memahami terlebih dahulu untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tugas guru itu menuntun kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sampai di sini untuk pemahaman kita terkait dengan filosofi pemikiran dasar-dasar dari pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari apa yang saya paparkan tadi ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan atau kita sharing bersama, silakan Bapak Ibu sebelum kita melanjut. Jadi intinya di sini cuma pendidikan yang berpihak pada murid. Iya. Ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, untuk penyebaran pemahaman filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil kesempatan waktu di pagi hari ini.